Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara lana ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liazwajina wa liabnaina wa lia'immatina wa lisairil muslimina wal muslimat. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kembali untuk kita di pagi hari ini. Nikmat berada di rumahnya untuk melakukan aktivitas yang terbaik, aktivitas yang berpotensi untuk mendatangkan berbagai macam kebaikan untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat pantas untuk kita senantiasa mengulang-ulang rasa syukur itu, sebagaimana Allah pun mengulang-ulang kenikmatannya untuk kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun menyadari kelemahan diri kita semua tanpa taufik dan bimbingan Allah. Oleh karena itu kita memohon taufik, kita memohon bimbingan Allah. Semoga dars atau pelajaran kita di pagi hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Dan kita menggunakan syarah dari syarah Fadilatul Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, dan semoga Allah mengistiqomahkan beliau di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir usia beliau. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Qawaid Al-Arba' dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka terbangunlah akidah di antara akidah kita sebagai seorang muslim, yaitu meyakini syafaat adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Syafaat adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan penjelasan, menganalogikan bahwasannya ketika kita menginginkan sesuatu dari satu pihak, maka atau menginginkan sesuatu, maka konsep atau metode yang kita tempuh adalah mencari pemilik dari apa yang kita inginkan. Karena pemegang amanah, dia memiliki keterbatasan di dalam mengemban amanah yang dia amanahkan, yang dia diamanahkan. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau adalah pemegang amanah syafaat. Beliau bukan pemilik syafaat. Ini dalam rangka menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan dalam rangka merendahkan Nabi, tapi justru Nabi tinggi karena Allah percaya sama beliau. Justru Allah percaya sama beliau untuk memegang amanah ini. Tentu jamaah, memegang amanah bukan perkara yang sederhana, tanggung jawab yang sangat besar. Kita punya istri satu, maka pertanyaannya satu istri. Jika kita punya dua istri, maka pertanyaan berapa istri Bang Daus? Kita punya anak dua, maka pertanyaannya berapa? Istri, anak, berarti tiga, ya, sama kita ya. Kita, istri, anak, dan seterusnya. Nabi memegang amanah apa? Syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memegang amanah ini. Tentu kedudukan beliau tinggi karena diberikan amanah yang tinggi. Allah mengamanahkan syafaat kepada beliau. Allah mempercayakan syafaat kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perlu mendudukan sesuatu pada tempat. Kepemilikan syafaat itu tetap miliknya Allah Jalla Dzikruhu. Maka bangunlah akidah kita demikian. Seperti yang kita pernah baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar, "Walillahi syafa'ah jami'an." Kepunyaan Allah seluruh syafaat, punya Allah. Ketika punya Allah, kita berbicara secara akal. Maka segala sesuatu pihak yang mendapatkan amanah tidak bisa melakukan sesuatu di luar dari yang diamanahkan. Kita hanya boleh melakukan batasan-batasan atau apa yang diamanahkan saja. Selebihnya maka tidak diperkenankan. Semuanya amanah. Waktu kita ini amanah dari Allah. Kita punya waktu amanah. Wal asr innal insana lafi khusr. Dengan sebab waktu kita bisa menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu kata para ulama, modal utama yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk jadi bertakwa adalah waktu. Modal utama yang Allah berikan untuk hamba-hamba Allah untuk jadi bertakwa adalah waktu. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Pada ayat ke-99 dan ayat ke-100. Qala rabbi irji'un. Ketika situasi yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah ada di depan mata, maka hamba-hamba Allah yang tidak berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berjuang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan qala rabbirji'un. Ternyata ancaman itu nyata, hukuman itu nyata adanya. Qala rabbirji'un. Mereka minta dikembalikan ke permukaan bumi ini oleh Allah Jalla Dzikruhu. Kemudian apa yang mereka
minta setelah mereka dikembalikan ke atas muka bumi ini, la'alli a'malu shalihan, saya akan mengerjakan amal saleh fima taraktu, yang dulu pernah saya tinggalkan. Ketika batas waktu itu sudah habis, sudah sampai di hari kiamat, padahal kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ribuan dosa kita lakukan di bumi ini. Jika kita bertobat karena subhanallah, Allah mengampuni. Ribuan dosa, berulang kali kita berdosa selama masih ada di bumi ini, maka jangan pernah putus asa. Sebagaimana Rabbuna mengatakan, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Ribuan kali, bahkan puluhan ribu kita berdosa, jangan pernah berhenti mengatakan Rabbana zalamna anfusana, atau kalimat yang serupa yang diajarkan oleh Allah ataupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah putus asa. Tetapi jika sudah di satu hari nanti, Allah Subhanahu Wa Taala berbeda perkataan. Allah akan mengatakan pada pihak-pihak yang meminta dikembalikan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu bahasa terjemah bebasnya, tidak akan pernah mungkin. Bahasa terjemah bebasnya, omong kosong. Omong kosong. Bertahun-tahun dikasih waktu, dikasih kesempatan, omong kosong. Itu bahasa terjemah bebas. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir pada ayat ke-37, ketika pihak-pihak yang melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia kafir ataupun orang-orang muslim yang tidak taat sama Allah, wa hum yastarifuna fiha. Surat Fatir ayat berapa saya sebut? Wa hum yastarifuna fiha. Mereka berteriak, yang kafir, yang muslim berteriak ketika berada di nerakanya Allah. Untuk pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa, teriaknya gimana? Bang Daus pernah sakit gigi nggak? Ada yang pernah sakit gigi? Ada yang pernah cabut gigi? Gimana rasanya sakit? Dan pernah sakit gigi deh? Gimana rasanya? Luar biasa, luar biasa. Kadang suara kita sakitnya. Lalu mereka berteriak, nanti akan teriak kayak kebayang, tapi teriaknya seperti apa tuh? Karena mereka ada di tempat yang sangat menyakitkan. Wahum yastarifuna fiha. Mereka teriak suara yang kencang. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Coba, makanya ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Manfaatkan sisa usia kita untuk beramal saleh. Manfaatkan sisa usia kita. Ini sekarang kita berada di sisa usianya masing-masing. Jangan berpikir sisa usia nanti aja kalau udah 60 berarti sisanya ada sedikit lagi. Bukan. Kita 15 tahun, misalnya hari ini usia kita 15 tahun. Berarti sisa kita berapa lagi? Kita nggak tahu, itu sisa kita. Bisa jadi nanti sehari lagi, seminggu lagi, 20 tahun lagi, itu sisa usia kita. Jangan kita berpikir sisa usia kita bisa lebih panjang dari sisa usianya Pak Haji Sofyan. Usia kita hari ini 24 tahun, usia kita 30 tahun. Jangan kita berpikir sisa usia kita lebih banyak dari sisa usianya Pak Haji Sofyan yang sekarang usianya sudah 72. Oh, dibalik itu.
Karena kita berpikir, sahih atau sahih. Jangan makanya kasih pelajaran sama anak kita, beramal. Karena bisa jadi abi yang duluan yang meninggal, bisa jadi kamu duluan yang meninggal. Tanamkan di anak, tanamkan. Banyak gak anak-anak kecil yang meninggal? Banyak atau tidak? Banyak anak kecil sudah meninggal, sudah mendahului. Bahkan mungkin anak kita punya teman lainnya sudah meninggal. Diberikan edukasi agar amal soleh itu benar-benar menjadi sebuah hal yang dia inginkan untuk dikerjakan. Tanamkan pada mereka, kerjain amal soleh kan, beramal. Kenapa mesti beramal abdi? Kan masih kecil, masih 10 tahun, masih 12 tahun, masih 13 tahun. Iya kan, usia ada yang pernah tahu. Usia ada yang pernah tahu. Bisa jadi abi yang dulu, dan bisa jadi kamu yang dulu. Dan ada teman kamu di usia 13 tahun sudah meninggal, usia 14 tahun sudah meninggal, dan seterusnya. Tanamkan ke hati putra putri kita. Kita diciptakan untuk beribadah. Di atas muka bumi ini kita diciptakan untuk menyembah Allah Jalla Jalla. Mereka teriak dan mereka minta dikembalikan ke sini untuk apa jemaah? Na'mal salihah. Untuk ini. Oleh karena itu semoga Allah beri taufik untuk kita. Minta taufik itu. Minta sama Allah. Sebagaimana tadi mungkin sebagian sudah yang berdoa ya, atau semuanya sudah berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian apa lagi tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Kata Syekh Razak, minta yang sungguh-sungguh. Jadi target harian kita dalam hidup menjadi hamba Allah itu minimal 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Maka Syekh pernah memberikan penjelasan, tentunya penjelasan yang bisa diterima oleh akal. Saat kita minta rezeki, kita minta setiap pagi. Terus di samping itu juga minta ilmu kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, kenapa ilmu itu tidak sesinkron rezeki? Karena coba diperhatikan, adakah perbedaan saat mencari ilmu dan mencari rezeki? Ada atau tidak perbedaan dari sikap kita, dari semangatnya? Ada atau tidak? Dari keseriusannya? Ada atau tidak? Ada ya? Kalau mencari rezeki, gimana? Banting-banting tulang, paling tulang ya. Sahih atau sahih? Tapi kalau mencari ilmu, nah itu dia. Makanya ini yang perlu dipahami dengan baik agar bisa dievaluasi, ya, agar bisa dievaluasi dan seterusnya. Baik, lihat coba. Allah kasih waktu, masing-masing dikasih waktu 60, 70, 50. Ketika sudah sampai di hari itu, Allah sebagai Zat yang Maha Pengampun sudah punya sikap tersendiri. Apa yang Allah katakan? Awalan mu'ammirhum ya Rabb. Apa artinya? Ana sudah kasih kamu umur ya Rabb. Usia kita ini adalah di antara yang perlu kita pahami, usia kita adalah hujahnya Allah besok di hari kiamat. Hujah Allah. Awalan nu'ammirhum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadir. An-nadir, apa nadir? Masih ada yang tahu? Yang tahu saya kasih minuman saya. Wajah apa Pak? Enggak, peringatan. Iya. Apa yang dimaksud dengan nadir di ayat ini? Wajah aku nadir. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang dulu. Ya. Untas, uban.
uban, itu baca tafsir. Waja'akumun nadhir, uban. Allah menjelaskan adalah uban. Uban ya Rob itu peringatan. Kalau kita sudah toku, apa baju toku baju? Kalau kita sudah toku, betul, sudah tua. Waja'akumun nadhir, uban itu peringatan. Ya, uban itu peringatan. Peringatan dari siapa? Rabbuna Jalla dzikruhu wa ja'akumun nadhir. Di antara makna uban, di antara makna an-nadhir di sini adalah peringatan. Di antaranya juga adalah uban, dan di antara peringatannya itu adalah uban. Nadhir bisa seorang dai yang menyampaikan, bisa Al-Quran yang sampai, bisa hadis yang dibacakan, dan nadhir juga bisa bermakna uban. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yu'ammirhum ma yatadakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Ya Rabb, yang diminta sama mereka waktu, yang diminta waktu. Mereka minta dikasih sedikit waktu untuk apa? Beramal. Oleh karena itu dari dua ayat ini para ulama mengatakan modal utama, di antara modal utama yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk menjadi bertakwa adalah waktu. Untuk menjadi bertakwa adalah waktu. Di antara modal rasul malnya, modal utamanya adalah waktu. Semoga Allah beri kita taufik, minta terus sama Allah taufik. Semoga Allah jadikan waktu-waktu kita gunakan untuk beramal kebaikan. Niatkan seluruh aktivitas kita adalah amal soleh, semata-mata untuk mengerjakan amal soleh di rumah, di pasar, di kantor, di masjid, ya, di mana saja. Niatkan semuanya, niat pertamanya semoga jadi amal soleh. Niatkan semuanya seperti itu. Kalau semuanya diniatkan seperti itu, maka insya Allah semuanya akan jadi amal soleh. Semuanya akan jadi amal soleh. Pulang ke rumah, berhubungan suami istri, bukan hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu. Sampai Nabi mengatakan sedekah. Sahih, Nabi mengatakan apa? Sedekah. Hatta fi bud'i ahadikum sedekah. Sampai hubungan yang kalian lakukan bersama pasangan kalian itu terhitung sebagai sedekah. Ya, semua niatkan dalam rangka beramal soleh. Semua niatkan dalam rangka beramal soleh. Ketika semua diniatkan untuk beramal soleh, maka minimal sudah ditetapkan pahalanya insya Allah. Niatkan semuanya.